yang sembah Kau Allahku. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah penghayatan Sabtu Sunyi ini bersama-sama kita khususkan dan kita akui bahwa ibadah penghayatan Sabtu Sunyi ini berlangsung di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai Yesus besertamu. Dan besertamu juga. Kurang lebih 1 bulan pembatasan pertemuan telah berlangsung di negara kita. Bukannya segera mereda, malahan semakin bertambah korban yang ada. Banyak dampak negatif telah terjadi di berbagai kalangan. Bagi kita orang Kristen, kita terpaksa harus beribadah di rumah masing-masing. Kita harus menahan keinginan kita untuk bersorak bersama-sama di rumah Tuhan yang belum lama kita bangun atas seizin Tuhan. Apakah yang sebenarnya Tuhan inginkan? Atau inikah cara Tuhan membelai kita sembari mengingatkan bahwa banyak sekali dosa yang telah kita lakukan? Bersama kita mengaca, melihat diri kita sendiri. Bersama kita menilik pribadi kita masing-masing. Apa saja yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Bersama kita mengambil waktu hening untuk melihat celah dalam diri kita yang telah dilimputi oleh kuasa dosa. Inilah kami, Tuhan, umat-Mu yang masih sering melakukan banyak dosa. Ampuni kami ya Allah, karena kami masih sering hidup semau kami. Kami makan dan minum tanpa menjaga kekudusan. Kami berucap dan bertindak tanpa berpikir ulang, sehingga hati saudara kami tersakiti. Kami pun tidak dapat menjaga diri sendiri. Kami mengesampingkan pelayanan kami kepada Tuhan dan mementingkan kehendak kami sendiri. Allahku, Allahku, ampunilah aku dan tolonglah aku, karena aku tak mampu tanpa-Mu.
tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari,
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya, cinta Allah pada kita seperti sungai yang mengalir tanpa henti, selalu ada dan selalu baru bagi kita setiap harinya. Bahkan dalam kondisi kita saat ini, aliran cinta Allah tak pernah kering, sebab Dia adalah Bapa yang baik, yang setia menggendong kita, dan akan menepati janjinya untuk anak-anaknya yang taat kepadanya. Namun saudaraku, untuk taat kepada Tuhan memanglah tidak mudah. Seperti bangsa Israel saat hidup di tanah Mesir, harus melakukan perintah Allah dalam situasi yang sulit. Ada tertulis dalam Keluaran 12 ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah sepenggal perintah Allah dalam bagian cerita tulah ke-10 pada masa itu, di mana kematian anak sulung akan terjadi bagi yang tidak taat kepada Allah. Dalam kondisi ini, bangsa Israel harus saling menjaga dengan ketaatannya kepada Allah. Sudahkah kita taat senantiasa kepada Tuhan kita? Atau kita masih terus bertanya, mengapa ini harus terjadi Tuhan? Ampuni kami ya Allah, karena kami masih sering menanyakan kehendak-Mu tanpa kami melakukan perintah-Mu terlebih dahulu. Apakah daya kami
tak punya domba yang kami khususkan. Apalah daya kami tak memiliki harta untuk mempersembahkan kepadamu, supaya dosa-dosa kami Engkau hapuskan. Amin. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina hadapanmu, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Hai manusia, apa yang ada dalam pikiranmu? Lihatlah, siapa yang kepalanya berdarah oleh mahkota duri? Siapa yang telah mati di kayu salib dan dikuburkan kemarin itu? Dia adalah anak sulung dari Allah kita. Dia telah dikorbankan dan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Apalah arti lagi domba yang kau berikan untuk dikorbankan? Harta yang berharga yang kau persembahkan? Jika kamu masih takut menderita untuk taat kepada Allah, apalah arti hidupmu yang suka belajar firman Tuhan, tapi hikmatmu tak mengajakmu meneladani pengorbanan Tuhan? Ada tertulis di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Keselamatan tak dapat kau beli dengan harta bendamu, ternakmu, atau apapun yang kau miliki di dunia ini. Keselamatan adalah kasih karunia Allah. Ampuni kami ya Allah, karena kami telah mengabaikan pengorbanan anak-Mu yang telah sulung, dan membuat hidup kami mengejar keselamatan dengan hikmat kami sendiri. Tuntun kami untuk menemukan hikmat daripada-Mu. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara yang terkasih, ada tertulis di dalam Keluaran pasal 12 ayat 13 yang demikian bunyinya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari lepas sehari Hosiana. Darah menjadi tanda yang dapat menanggal tulah ke-10, yaitu maut bagi anak sulung. Itulah Paskah saat maut tidak berkuasa atas bangsa Israel karena Allahnya begitu mengasihi dia sebagai bangsa pilihan. Ada pengorbanan terlebih dahulu supaya ada darah yang dapat dioleskan di atas pintu dan di tiang-tiang rumah. Ada pengajaran yang menarik di dalam kisah ini, saudaraku, yang patut menjadi perenungan kita bersama-sama pada Sabtu Sunyi ini. Mengapa darah? Karena darah adalah simbol kehidupan. Jika darah itu harus tertumpah, disitulah kita temukan suatu pengorbanan. Yang Tuhan inginkan bukanlah kambing atau domba kita, bukan harta dunia kita yang kita miliki saat ini, tetapi hidup kita sepenuhnya yang juga mau berkorban. Mengapa kita juga harus berkorban? Karena Allah, Bapa kita, sudah menunjukkan kepada kita semua bahwa pengorbanan adalah bukti nyata cinta kasih Allah pada kita. Allah mengorbankan waktunya untuk menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus, supaya manusia-manusia berdosa melihat dengan jelas kehendak Allah. Di dalam Yesus karya besar dinyatakan. Kita sebagai manusia tentunya bersorak saat Allah hadir ke dunia. Kemarin kita bersama-sama bersorak-sorai atas kedatangannya ke Yerusalem. Kemarin kita menyambutnya dengan daun palma serta pujian yang meriah. Apakah Yesus mengharapkan itu, saudaraku? Tidak sama sekali. Karena Yesus tahu bahwa sebenarnya kita akan berbalik daripadanya. Dari yang kemarin kita memuja-muja dirinya, akhirnya kita berbalik, menyalibkan dia. Dan benar, yang terjadi demikian. Kita menjadi murka karena harapan kita tidak terpenuhi. Yesus bukannya menyingkirkan penderitaan hidup kita saat ini, namun malah menyerahkan dirinya. Yesus bukannya memimpin kita untuk melawan penjajah Romawi dan kita mendapatkan kemerdekaan secara duniawi, tetapi Yesus menyerahkan dirinya untuk dihukum dan disalibkan. Kita kecewa dengan harapan yang tidak terpenuhi. Dan saya dan saudara semualah yang sebenarnya telah menyalibkan Yesus. Saat dia datang, kita bersorak memuliakan. Namun kekecewaan kita telah menyalibkan dia. Renungkanlah, saudaraku. Kita sering meratapi nasib hidup kita, sehingga kekecewaan mengakar dalam dan menjadi suatu kepahiran tersendiri yang sulit untuk hilang. Hal ini kemudian menutup mata kita untuk melihat cinta Tuhan. Yesus memilih menyerahkan dirinya supaya jangan kita yang menanggung beban itu. Kita harus merenungkan hal ini. Dia rela mati disalib karena cintanya yang begitu besar untuk kita semua. Yesus tidak peduli akan semua yang telah kita lakukan terhadapnya.
atas hujatan yang sudah kita berikan kepada, atas tindakan kita yang sudah menyalibkan dia. Dia tidak memandang itu, saudaraku. Dia tetap cinta pada kita dan tetap mau berkorban. Itulah kenapa cinta dikatakan buta. Karena cinta itu membelai tanpa memandang siapa yang dibelai. Karena cinta itu memberi tanpa memandang siapakah dia yang akan dia beri. Cinta itu berkorban tanpa melihat siapakah dia dan apakah pantas dia menerima pengorbanan kita. Ya, cinta itu buta. Tak memandang siapapun dia yang dicinta, namun tetap dia akan mencinta. Yesus berkorban tanpa memandang siapakah kita ini. Siapakah saya, siapakah saudara. Sebenarnya kita tidak layak menerima pengorbanannya. Siapakah kita? Tetapi saudaraku, ingat, kita semua ini dilayakkan olehnya. Kita dilayakkan untuk menerima pengorbanannya. Kasih karunia yang begitu besar yang sudah kita terima. Tubuh kita telah ditandai dengan darahnya, supaya kuasa maut melewati hidup kita. Renungkanlah, saudaraku semua. Renungkanlah. Akankah kita akan mencintai Yesus jikalau Yesus bangkit saja dari maut? Akankah kita juga akan mencintai Yesus jika janji yang diberikan untuk bangkit di hari yang ketiga itu benar-benar terjadi? Barulah kita mencintai Yesus. Jangan sampai itu terjadi. Jangan mencintai Yesus karena kebangkitannya, tetapi cintailah dia karena pengorbanannya. Jangan katakan itu cinta yang engkau punya, yang saya punya, jika cinta ini masih penuh harapan dan memandang siapa yang patut untuk dicinta. Janji Yesus, dia akan bangkit di hari yang ketiga. Janjinya ya dan amin. Tak perlu kita menanti janjinya lagi. Namun yang penting di hari Sabtu Sunyi ini, di sini kita boleh bersama mengingat, menghayati setiap pengajarannya dan pengorbanannya di kayu salib. Supaya kita juga bisa turut serta berkorban demi kemuliaan nama Tuhan. Bukan berkorban untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan harta benda dan tahta. Pengorbanan yang tulus, itulah cinta. Yesus cinta pada kita semua, amin. Cinta itu buta. Jangan katakan itu cinta jika cinta tidak buta. Temukan cinta Yesus di dalam kesunyian dunia, bukan riuh sapa, pujian, dan imbalan yang lain. Pesan dari Bunda Teresa, kehidupan Kristus tidak ditulis selagi dia masih hidup. Meskipun demikian, dia telah menyelesaikan karya yang paling penting yang pernah ada, yaitu menebus dunia dan mengajari umat manusia agar mencintai Bapaknya. Karya kita adalah karya Kristus. Dan dengan demikian, kita harus menjadi alat-alatnya untuk melaksanakan tugas kecil yang harus kita lakukan. Dan kemudian, kita menghilang. Selamat menghayati Sabtu Sunyi. Selamat menanti Paskah. Karena sepanjang hidup kita ini adalah masa penantian untuk mendapati Paskah ada pada kita semua.
Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyertai saudara sampai pada akhirnya nanti. Bersama-sama kita masuk ke dalam saat teduh. Saya memberikan waktu kepada saudara-saudara sekalian untuk saling bertanya. Adakah hal-hal yang perlu didoakan? Pasti ada. Sampaikan kepada kanan kiri Bapak Ibu. Sampaikan. Dan mari kita doakan bersama-sama dalam doa syafaat di setiap keluarga masing-masing, di setiap kelompok masing-masing. Saya akan berikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu berdoa di dalam hati, membawa doa syafaat yang ada. Dan kemudian kita akan satukan doa syafaat itu. Kita akan serahkan bersama-sama kepada Tuhan. Dipersilakan. Inilah syafaat kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau tetap memberikan waktu kepada kami untuk memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk menghayati sengsara-Mu dan menghayati pengorbanan-Mu. Engkau telah mengubur dosa kami dalam-dalam bersama dengan kematian-Mu. Dan kami bersuka karena dosa-dosa kami telah Engkau tebus di dalam nama Yesus. Kami bersyukur karena darah-Mu yang kudus telah menyucikan kami dan boleh menandai kami sehingga kami terlepas dari kuasa maut, dari kuasa dosa. Kami ingin terus bersyukur dan kami ingin terus menghayati masa penantian ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk terus setia di dalam hati kami, di dalam setiap kehidupan kami, sehingga setiap apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadirat Tuhan. Ajari kami untuk berkorban, mengorbankan waktu kami, tidak memburu keinginan kami. Kami setia untuk terus melayani Tuhan di sepanjang hidup kami, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam gereja, maupun di masyarakat di mana kami tinggal. Kami serahkan sepenuhnya doa syafaat yang sudah kami hantarkan dari rumah kami masing-masing. Dan kami akan terus bersyukur walaupun keadaan ini masih mengharuskan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi Tuhan selalu hadir di dalam nama Yesus. Ibadah ini Tuhan selalu menyertainya. Kami sungguh bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan akan terus bersyukur. Amin. Gembala yang setia, terima domba-Mu.
Nyata sudah janji Allah kepada kita saat dosa-dosa manusia telah ditebus dan terkubur bersama dengan jasad Yesus. Namun firman-Nya tetap hidup dan menjadi pelita yang menuntun kita untuk melewati kehidupan ini. Akankah kita dapat melewati setiap perkara yang harus kita tanggung? Tentu kita bisa, karena ada tertulis di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Yesus, kita diberi kekuatan dalam masa penantian ini. Menanti Paskah sebagaimana janjinya yang akan bangkit dan mengalahkan maut. Rasakan cintanya yang begitu besar pada kita. Cinta yang tulus tanpa pamrih, yang menghangatkan hari-hari kita dalam bingkai kasih tanpa batas. Aku ingin setia menanti di dalam Yesus. Aku ingin meneladani cintanya yang buta dan kesunyian, yang tak memandang rupa di dalam mencinta manusia, dan tak mengharap puja saat cinta disambut dengan derita dunia. Aku ingin mengasihi Tuhan di dalam pelayananku. Aku ingin memberi sepenuhnya hidupku untuk Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, aku serahkan segenap harapan dan yang ku ingini. Amin. Saya mengajak seluruh umat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah penghayatan Sabtu Sunyi ini, mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Dengan mengarahkan hati pada Tuhan, kami ingin mandi Paskah dengan Sion, Jadilah saksi Kristus. yang siap mencintai tanpa mengharap dicintai. Terpujilah Tuhan. Melalui kehidupan kami kini dan selamanya. Angkatlah tanganmu. Bersama-sama kita akan saling memberkati satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan memberkati engkau juga. Amin.